belajar ya. Jangan lupa share, subscribe, like, komentari, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Berjumpa kembali, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi video editing ya, yaitu Wondershare Filmora. Kita langsung bagaimana penggunaan Wondershare Filmora. Ini untuk di desktop, shortcutnya seperti ini. Kita klik 2 kali. Oke, pada tampilan awal Filmora itu kita diberikan pilihan untuk menselect project. Yang pertama itu adalah rasio dari tampilan project yang akan kita buat. Pilihannya seperti ini, ada beberapa, ada 5 pilihan, ada widescreen, Instagram, portrait, standar, dan cinema. Nah, di dalam hal ini saya akan memilih yang widescreen karena rencananya video yang saya buat nanti itu saya akan upload ke YouTube gitu. Oke, saya pilih widescreen. Kemudian untuk membuat project baru kita tinggal klik ini aja, new project. Kemudian kalau kita sudah pernah membuat project sebelumnya, bisa kita membuka project dengan mengklik tombol ini, open project. Kemudian di sebelah kanan ini juga ada project library, yaitu project-project yang pernah kita buat pada komputer kita. Nah, jadi itu untuk membuat project baru saya klik saja new project. Nah, pada new project ini kita disuguhkan tampilan awal Filmora ya, tapi ini tampilan awal Filmora. Di atas ada beberapa menu, ada file, kemudian edit, tools, view, dan export. Kemudian ada juga help. Oke, itu untuk menunya. Saya tutup dulu. Jadi itu menu utama yang ada di Filmora ya. Jadi ada file, edit, tools, view, dan export. Kemudian di bawahnya itu ada menu lagi, ada media, kemudian ada audio, title, transition, effect, elemen. Nah, jadi ini sekaligus sebagai tools nanti untuk bekerja di Filmora. Kemudian di bawahnya ada tampilan mini ya, tampilan mini. Yang pertama nanti ketika kita misalnya saya klik media, maka inilah yang muncul gitu. Ada sampel color, kemudian ada sampel video. Ini ada di sini. Nah, kalau ada lambang seperti ini, berarti ini perlu di-download dulu. Nah, kalau yang ini karena tidak ada berarti bisa langsung digunakan seperti itu. Kemudian berikutnya kalau audio juga sama ya, kita diberikan beberapa pilihan audio di sini, ada audio. Kemudian untuk title juga di sini sudah disediakan, misalnya opener atau judul pembuka video kita gitu ya, bisa dipilih di sini. Kemudian title atau judul sub video kita. Kemudian mungkin ada teks ini ya, teks istilahnya pendamping gitu. Jika suatu audio narasi kita putar, kita tambahkan teks juga bisa gitu. Kemudian subtitle, nah juga bisa, seperti kita lihat di film-film yang kita pernah lihat itu seperti ini. Jadi kita tinggal memilih apa yang kita butuhkan.
Kemudian transisi. Nah, untuk transisi ini itu berguna nanti ketika beberapa media kita input, kita masukkan ke dalam timeline ini. Ini namanya timeline. Timeline itu terdiri dari misalnya ini ada yang sudah disuguhkan itu ada 2 track ya. Yang pertama yang paling bawah itu track untuk audio. Ini track untuk audio. Kemudian yang di atasnya itu track untuk video. Ini audio, kemudian di atasnya ada track untuk video. Kemudian kalau ingin menambah track, kita tinggal ini aja, tinggal kita klik ini. Nah, misalnya add video track. Nah, maka akan terbentuk 1 track lagi. Nah, silakan nanti ini bisa dipilih. Bahkan kita bisa mendelete track yang sudah kita buat. Cara delete-nya bisa ini klik kanan, delete ini ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya efek. Kalau efek ini ya ini tambahan ya, tambahan efek untuk misalnya tampilan sebuah video yang mau diberikan efek gitu. Seperti ini. Nanti kita coba satu persatu. Oke, kita mulai. Misalnya saya bekerja, saya ingin mencoba editing video itu, tetapi media-media tersebut itu mesti kita siapkan terlebih dahulu. Misalnya saya mau import media yang berupa video, kemudian gambar dan lain sebagainya. Saya klik ini. Kita pilih media yang akan kita masukkan. Misalnya saya akan menginput ini ya, beberapa ini. Nah, sebelumnya sekali lagi ingat ini semua media ini harus disiapkan terlebih dahulu. Saya klik OK. Maka di sini akan muncul semua media yang saya input. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Nah, jadi untuk membuat scene dari video yang akan kita produksi, maka kita bekerja satu persatu. Misalnya mulai dari video pertama awal, berarti dari intro ya, kita masukkan intro. Ini saya gunakan untuk intro video pembelajaran yang akan saya buat. Saya klik ini, kemudian saya drag ke bawah, saya letakkan di track video track ya, video track. Nah, kemudian di sini akan muncul bahwa kita diminta memilih apakah resolusi dari video ini ingin di-matchkan dengan yang sudah kita setting tadi, yang widescreen, atau kita abaikan dari resolusi video ini. Artinya nanti resolusi video ini akan mengikuti resolusi dari format widescreen yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk itu kita klik saja don't change ya, sehingga video ini dia menyesuaikan dengan widescreen yang kita tentukan tadi. Oke, ini tampilan awal, kita coba putar. Nah, itu tadi adalah scene pertama kita atau video pertama kita yang akan tampil di video pembelajaran yang akan kita buat. Kemudian yang berikutnya kita sambungkan, misalnya setelah video ini saya ingin meletakkan dua video secara bersamaan. Namun di sini yang pertama ada video orang gitu ya, orang ini saya yang berbicara, yang sedang mengajar, namun di belakangnya saya menggunakan wallpaper green screen gitu. Green screen atau layar hijau, atau boleh juga jika nanti kita menggunakan blue screen juga bisa. Jadi dua warna itu bisa kita gunakan. Kebetulan di sini saya akan menggunakan green screen. Nah, ini saya akan bawa ke track video ini. Saya klik ini, kemudian saya drag ke bawah. Saya akan sambungkan dengan intro tadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian video yang kedua juga saya akan bawa ke timeline ini.
Nah, cuman saya butuh satu video track lagi. Saya akan buat, saya klik ini untuk membuat add video track ya, atau track video. Saya klik add video track, maka akan terbentuk satu track lagi. Yang tadinya kan hanya satu, kemudian yang di bawahnya ini untuk audio. Oke, ini sudah buat. Saya turunkan ini untuk video yang kedua. Saya klik, saya drag ke bawah, saya letakkan ini sejajar dengan video yang pertama tadi, video 1. Nah, sehingga di sini ketika ini saya play nanti, nah ini yang muncul itu yang video yang atas ya. Jadi ini layer atasnya, ini layer bawahnya. Artinya setiap track ini dia berupa layer ya, layer atau lapisan lah istilahnya, lapisan, sehingga nanti ketika misalnya dua video ditumpuk, maka yang terlihat video yang atas ini gitu, ketika resolusinya sama, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya sekarang ini saya ingin video yang kedua ini, video yang pertama ini itu yang terlihat hanya orangnya saja, sedangkan green screen-nya tidak terlihat, dan saya ganti dengan green wallpaper ini, background di belakang saya ini itu digantikan dengan screen video yang kedua. Nah, caranya saya buat ini menjadi green screen. Untuk membuat dia menjadi green screen, saya klik kanan video ini, klik kanan, kemudian di sini ada pilihan green screen. Saya pilih green screen. Oke. Kemudian di sini saya akan atur pewarnaannya. Pewarnaannya saya atur. Namun ini harus posisinya di sini ya, supaya kita tahu apakah dia muncul apa tidak. Nah, ini kan dia menjadi atas ya, menjadi atas, video yang ini menjadi atas, yang di atas ini. Nah, saya inginnya orang ini, orang dan tampilan ini di depan video ini. Nah, berarti ini saya harus pindah ke atas. Ini saya pindah ke atas, video 1 saya pindah ke atas, video 2 saya bawa ke bawah. Nah, untuk memindahkan seperti itu, saya butuh satu cadangan untuk track cadangan untuk sebagai pengantarnya. Saya tambahkan satu lagi video track. Saya klik ini. Nah, saya mendapatkan satu video track lagi. Nah, jadi untuk memindahkan, berarti ini video 1 saya pindah ke track 3 dulu. Kemudian video 2 saya bawa ke bawah. Nah, lalu video 1-nya saya turunkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa video ini orangnya sudah di depan gitu. Kemudian background yang warna hijau ini itu udah tidak terlihat karena kita menggunakan green screen tadi. Menggunakan green screen. Nah, untuk supaya dia lebih bagus hasilnya, kita mainkan saja ini pewarnaannya. Ini ya. Nah, kayak gini. Kemudian ini supaya terlihat, misalnya kita lihat tulisan yang sudah muncul, nah seperti ini, supaya lebih terlihat gitu. Jadi ini harus diterangkan, cuma nanti ini face-nya ini akan terlihat agak kabur, kita gelapkan sedikit. Nah, seperti ini. Oke, itu pengaturan ini kita bisa mainkan di sini dan sambil melihat tampilan yang ada di screen ini. Oke, saya rasa seperti ini cukup ya. Kita coba geser. Nah, jadi nanti akan berjalan seperti ini. Nah, kalau misalnya terjadi, ini saya tutup dulu, saya klik OK. Misalnya terjadi video yang atas ini ya, yang atas. Ini yang terseksi ini yang atas ya, ini video orang ini. Jika ingin digeser sedikit juga boleh, tidak apa-apa. Ini geser sedikit supaya lebih terlihat nanti tulisan yang muncul, atau dikecilkan juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, begini. Jadi akan terlihat lebih jelas yang ini screen-nya gitu. Ya, akan terlihat lebih jelas.
Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada terlihat lagi yang berwarna gelap, artinya dia tidak tersentuh layar gitu ya, tidak tersentuh layar. Karena video yang kedua ini, yang dua ini, dia bentuknya tidak sama dengan video yang pertama. Ini videonya widescreen, kemudian video kedua itu agak dia portrait gitu, agak persegi, sehingga dia tidak sama. Nah, jika ingin misalnya ingin ini dijadikan wallpaper juga bisa, kita tambahkan wallpaper di sini. Caranya menambahkan, jadi kita tambahkan sebuah wallpaper. Misalnya saya mau tambahkan wallpaper yang ini, atau background ini. Kita tambahkan, misalnya di sini. Nah, ini kan di atas ya, di atas. Berarti dia harusnya di bawah tempatnya. Ini bawa ke atas, kemudian ini di bawah. Namun lagi-lagi tidak terlihat karena di bawahnya itu ada video, Oke, berarti dia harus paling bawah. Oke, saya geser ini dulu, saya bawa naik ke atas. Ini saya taruh paling bawah. Oke, seperti ini. Ini timeline dari background ini ya. Dia nanti ada di paling belakang. Oke, kemudian untuk supaya ini bisa terlihat, ini kalau misalnya mau di crop ya, yang ini mau di crop video ini, video yang kedua, di sini ada tools untuk crop ya, ini crop and zoom. Kita klik ini, nah, maka ini kita crop. Artinya layar hitamnya kita tidak tampilkan, tapi resolusinya di sini ikut ya, kita ubah resolusinya gunakan custom. Oke, kita gunakan custom ini. Kemudian ini kita bisa atur bebas ya ngaturnya. Ini juga seperti ini. Yang terlihat nanti layar yang terangin saja. Untuk gelapnya kita ganti dengan wallpaper yang kita sudah masukkan. Oke, saya klik OK. Nah, jadi wallpapernya sudah terlihat. Nah, jadi wallpapernya terlihat. Ini juga bisa kita atur ya. Bisa kita atur. Kita klik ini. Kita atur tampilannya. Nah, ini sudah maksimal ya. Oke, saya cancel. Jadi ini tinggal ini kita geser saja. Nah, seperti ini. Ini juga sama sebelah kanan supaya terlihat tepat nanti di videonya. Nah, oke, berarti yang terakhir ini, yang paling bawah ini menjadi latar background paling belakang. Kemudian setelah ini ada screen materi. Kemudian yang paling atas ada pemateri. Ini paling depan, layer paling depan itu sudah. Oke, kemudian ini saya perpanjang dulu, ini saya pendekin dulu, kemudian ini saya bawa ke semua panjang video gitu, sepanjang video. Nah, sampai sini. Oke. Ketika ini saya play, coba kita mulai ya. Kita mulai dari awal, kita stop dulu. Kita mulai dari awal. Datang sahabat rumah belajar, kali ini kita akan membahas tentang materi sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Adapun tujuan pada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita dapat menemukan rumus hubungan antara sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap unsur yang sama. Kemudian jadi itu yang terjadi. Nah, ini akan berlanjut sampai terakhir seperti itu, gitu ya. Kemudian jika ingin menambahkan sebuah logo dalam video ini, misalnya logo tetap gitu ya, saya mencoba menambahkan logo yang ini, logo potret matematika. Saya akan tambah di posisinya di atas.
Berarti saya butuh satu track ya, saya tambahkan track lagi, video track. Nah di sini berarti dia akan berada paling depan. Ini saya tambahkan logo. Kemudian dia berada sepanjang video. Dia berada di sepanjang video. Nah, kemudian tampilannya dia kan masih menutupi nih ya. Ini masih menutupi video yang lain. Nah, caranya saya klik dia, kemudian saya klik ini logonya, saya kecilkan, saya bawa ke atas. Nah, misalnya ini saya kecilkan lagi supaya lebih ini ya, tidak mengganggu tulisan yang lain. Oke, seperti ini. Jadi itu nanti ini akan muncul selama video ini berlangsung. Kita coba. Ini kita akan membahas tentang materi sudut pusat dan sudut. Jadi ini selama video berlangsung itu logo tetap di sana. Nah, kemudian yang berikutnya untuk menambahkan beberapa tools di sini, misalnya mau menambahkan teks, ya, misalnya mau menambahkan teks atau menambahkan audio, bahkan menambahkan transisi efek dari video kita. Yang pertama saya ingin menambahkan audio. Untuk menambahkan audio, kebetulan tadi saya medianya ada satu audio yang ingin saya jadikan background nanti ini. Jadi ini saya bawa ke track dari audio paling bawah ya. Nah, saya akan bawa ke bawah, saya klik nih, saya drag paling bawah. Nah, seperti ini. Nah, ketika dimulai, belajar kali ini kita akan membahas. Nah, terdengar suara backsoundnya lebih keras gitu, kencang ketimbang suara seorang yang menjelaskan. Nah, kita perlu mengatur audionya. Cara mengaturnya sangat mudah. Ini ada apa namanya tampilan bar ya, bar dari besar suara yang dikeluarkan. Nah, kita sesuaikan saja, kita turunkan. Caranya kita sambil mulai, sambil kita klik materi sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Nah, ini sambil kita pembelajaran kita kali ini adalah sesuaikan. Oke, ini sambil kita sesuaikan segimana besar dari backsound yang kita inginkan. Untuk mengecilkan bawa ke bawah dan membesarkan ke atas. Kita coba. Kita dapat menemukan rumus hubungan antara sudut keliling dan sudut pusat yang itu sepertinya perlu dikecilkan lagi sedikit, mungkin menjadi minus 15 mungkin. Nah, untuk menentukan itu kita klik kanan. Di sini ada adjust audio, kita klik ini. Nah, terlihat di sini volume. Nah, ini bisa kita ubah menjadi misalnya 15. Kita enter, klik OK. Nah, dia akan terlihat, dia suaranya akan lebih kecil. Ada unsur yang sama. Kemudian yang kedua adalah kita dapat menemukan rumus. Nah, seperti itu. Jadi jika ingin dikecilkan lagi, kita turunkan lagi ini. Misalnya saya buat menjadi minus 20 misalnya, minus 20. Seperti itu. Oke, enter. Kita klik OK. Maka dia suaranya akan lebih kecil. Antara beberapa sudut keliling lingkaran. Jadi suara backsoundnya akan lebih kecil ketika ini diturunkan. Itu untuk backsound. Kemudian panjang backsound dia akan menyesuaikan. Ketika misalnya ini kekurangan, bisa kita tambah audionya dengan audio yang sama dengan cara copy nih ya. Kita klik ini. Nah, kita klik audio yang kita masukkan, kita copy, kemudian klik di sini, kita paste, kita tempelkan di sini. Nah, ini sangat panjang ya, bisa kita perpendek. Ini bisa kita perpendek, kita klik, kita pendekkan.
geser sehingga tepat ya, kita pendekkan lagi. Oke. Nah, kemudian biasanya di akhir video itu kita buat backsoundnya mengecil secara perlahan. Besarnya adalah 90 derajat. Nah, itu kita kecilkan secara perlahan. Audio yang di sini ya, audio yang di sini. Nah, caranya kita tinggal klik nih. Ini ada tanda putih tombol ini ya. Ini juga. Ini kita klik, geser ke kiri. Nah, akan terlihat ini bentuknya seperti ini. Dia akan semakin lama semakin mengecil suara backsoundnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jika backsound sudah selesai, nah kita tinggal mencoba menambah title. Misalnya di awal video kita buatkan, nah di sini misalnya kita buatkan di sini nama kita, gitu. Nama kita yang muncul, kita tambahkan title. Kita klik ini title, kemudian kita pilih yang ingin kita berikan, misalnya title yang seperti mana maunya. Nah, misalnya seperti ini. Saya pakai lower ini ya, lower. Kemudian saya pilih yang simple saja, misalnya ini. Nah, inilah seperti ini. Nah, caranya ini kan nanti dia harus paling depan, gitu kan? Dia harus paling depan. Saya tambahkan satu track paling atas. Track saya tambahkan di sini. Nah, ini. Saya klik, kemudian saya ketikkan. Ketika ini digeser, nah, dia akan muncul tulisannya. Nah, ini kita setting, kita klik di sini, klik 2 kali, baru kita ganti. Misalnya nama kita. Misalnya ini. Kemudian tulisannya bisa kita kecilkan. Ini sesuai gini ya, sesuai selera. Kecilkan, kemudian jenis font kita bisa ganti dan seperti ini. Kemudian warna tulisan juga bisa diganti. Saya pakai warna ini. Oke. Nah, itu. Kemudian jenisnya, jenis stylenya bisa ini ya, kita pakai yang ini boleh, yang ini juga bisa. Nah, kebetulan saya coba yang ini. Pakai yang ini ya, pakai yang ini. Oke, saya klik OK. Nah, ini saya atur posisinya, misalnya di sini misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian panjang durasi dari teks ini bisa kita atur. Misalnya ini durasinya, nah, bisa kita lihat itu ada sampai dengan durasi 8 detik gitu ya, seperti itu. Kalau kita play. Selamat datang sahabat Rumah Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang materi sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Oke. Jadi itu ini bisa kita atur ya. Ini kelihatan di sini. Kita geser. Oke, seperti ini supaya lebih bagus ya. Oke. Nah, itu untuk penambahan teks ya, untuk menambahkan teks. Nah, silahkan nanti dicoba untuk menambahkan teks yang model yang lain, entah itu berupa opening, kemudian dari judul dan lain sebagainya. Silahkan dicoba. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas adalah transisi. Transisi maksudnya di sini, untuk transisi yang ini itu digunakan ketika pindah video track. Misalnya dari satu video ke video berikutnya. Misalnya dari ini ya, saya coba, ini saya perlebar dulu. Saya coba misalnya dari intro
dari intro ini menuju ke video ini, saya buatkan sebuah transisi. Kita tambahkan transisi, kita klik transition, kemudian kita pilih transisi yang kita inginkan, misalnya basic, 3D, kemudian yang lain. Misalnya saya pakai yang ini. Nah, misalnya yang ini. Saya klik, kemudian saya drag ke video yang ingin saya buatkan transisi. Misalnya ini. Jadi nanti dia akan muncul seperti ini. Selamat datang sahabat belajar. Kali ini kita akan membahas tentang jadi itu guna transisi, kita bisa menambah transisi di setiap perpindahan video, sambungan video gitu ya, di perpindahan sambungan video. Jadi itu untuk penambahan transisi. Ini juga sebenarnya transisi ini bisa kita perpendek, misalnya ini tinggal kita geser saja, misalnya diperpendek gitu ya, dipercepat gitu. Durasinya dipercepat. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir kita akan menambahkan sebuah ending. Dari ini video yang sudah kita buat sudah selesai, di format, diatur, tinggal kita tambahkan endingnya atau penutup video pembelajaran. Kita klik lagi media. Kemudian di sini sudah tadi saya sertakan satu ending. Nah, ini ya, ini ending. Saya drag, saya klik drag ke akhir video. Nah, kemudian antara video ini pembelajaran sedang berlangsung dengan ending, saya berikan transisi juga bisa. Saya klik transisi, cari transisi yang saya inginkan. Misalnya yang ini, saya klik, saya drag, saya bawa antara video setelah dan sebelumnya. Ini saya perpendek durasinya. Oke, kita coba di sini. Oke, jadi seperti itu, terlihat ada muncul sebuah transisi sampai akhir. Oke, itu untuk mengedit video, menyambung video, membuat video pembelajaran. Kemudian jika sudah selesai semuanya, apa yang kita susun dari awal, dari intro hingga ke ending, maka selanjutnya adalah kita ekspor semua ini, susunan ini menjadi sebuah video. Cara ekspornya adalah kita klik ini, ada ekspor ya. Kita klik ekspor, kemudian kita klik OK. Nah, baru kita setting sekarang di sini outputnya bagaimana. Output formatnya kita buat di MP4 ya, MP4, kemudian disimpan di dalam bentuk ini, nama filenya my video. Kita bisa ubah menjadi misalnya video pembelajaran gitu ya, video pembelajaran. Kemudian kita save ke local disk C ya, C, kemudian ada di folder video, nanti kita cari di sana. Kemudian resolusi ini kita setting, kita klik setting. Silakan disetting sesuai dengan keinginan kita. Saya encoder videonya menggunakan MPEG-4, kemudian resolusinya biasanya saya gunakan ini 1280. Ini sama dengan tampilan laptop kita ya, seperti ini yang widescreen. Kemudian frame rate ini semakin tinggi, semakin besar, maka kualitas videonya semakin bagus. Kita pakai saja maksimal 60 fps. Kemudian bitrate ini juga kita lihat di sini kualitinya udah best ini ya. Ketika best, better, kemudian good, itu akan berpengaruh terhadap kapasitas besar dari file video kita, ukuran video kita. Misalkan kita nanti buat saja yang better, berarti ini kita turunkan menjadi misalnya 5000 kbps atau 6000 juga bisa. Kemudian atur audionya juga bisa di sini.
yaitu stereo atau mono, kemudian surround sound juga bisa. Silakan dipilih sesuai dengan keinginan. Kemudian sample rate-nya juga silakan dipilih. Kemudian langkah terakhir adalah kita klik OK, setting kita sudah selesai dan tinggal kita ekspor. Ini ukuran videonya nanti seperti ini, 208 megabit dengan durasi 4 menit 42 detik. Kita klik ekspor. Nah, ini adalah proses ekspor. Nah, jadi itu langkah-langkah dalam mengedit video menggunakan aplikasi Wondercell Filmora. Silakan dipahami, dicoba, dan nantikan video tutorial berikutnya.